Jika coaching ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional klien atau coachee Anda, lantas apa bedanya dengan mentoring, training, consulting, dan counseling? Dan kita menghormati semua profesi-profesi tersebut karena memang ada fungsinya sendiri-sendiri dan juga disesuaikan dengan kebutuhan orang yang memerlukannya. Yang ingin kita pahami di sini perbedaan-perbedaan spesifik antara coaching dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Coaching dengan mentoring. Mentoring pada dasarnya mengajari orang bagaimana ia yang tidak tahu kemudian dimentor agar ia tahu. Sementara coaching memfasilitasi perubahan perilaku dan juga perubahan mindset dari orang itu yang dia sebetulnya sudah tahu, kali ini dia menjadi lebih tahu lagi. Seperti misalnya di dunia olahraga. Semua klub yang menjadi juara selalu punya coach. Bukan berarti si atletnya tidak tahu bagaimana caranya katakanlah bermain sepak bola, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi yang sudah mereka ketahui itu menjadi sebuah kinerja. Artinya si atlet kemudian menjadi juara dan menjadi orang yang lebih baik dalam proses mencapai juara itu. Itu yang lebih penting. Coaching dengan training. Training hampir mirip dengan mentoring, mengajari orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang berbeda dengan mentoring adalah durasinya. Kalau mentoring itu jangka panjang, sementara kalau training biasanya jangka pendek. Jadi perbedaan coaching dengan training pada akhirnya ada di siapakah yang lebih dominan di dalam proses interaksi itu. Kalau coach itu sebetulnya tidak banyak berbicara karena tidak banyak mengajari, tetapi memfasilitasi ide-ide baru. Sementara kalau trainer lebih banyak berbicara di kelas karena memang transfer ilmu atau skill kepada orang yang hadir di kelas tersebut. Perbedaan coaching dengan counseling. Ini yang kadang-kadang masih suka campur aduk ya. Tapi intinya begini. Counseling didorong oleh adanya masalah yang sifatnya biasanya emosional, psikologis, dan sangat pribadi. Sementara coaching dipicu oleh adanya goal yang ingin dicapai. Jadi bedanya sangat-sangat kentara. Kalau counseling itu bergerak dari masa kini ke masa lalu, karena harus ada penyembuhan, harus ada terapi, harus ada perbaikan, dan segala macam. Sementara kalau coaching arahnya dari masa kini ke masa depan. Ada goal atau tujuan yang ingin dicapai dan ada potensi-potensi yang ingin dimaksimalkan dalam proses pencapaian tujuan itu. Coaching dengan consulting. Nah, perbedaannya juga sangat kentara. Kalau coach tidak harus pakar, tetapi menguasai strategic thinking, memahami proses-proses dan mampu berpikir kreatif, connecting the dots, dan selalu curious, ingin tahu, apalagi di balik sebuah case misalnya yang saat itu mungkin bagi si klien itu sangat rumit. Seorang coach bisa zoom out, keluar dari masalah dan melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Consulting, seorang consultant biasanya sudah menggunakan model tertentu yang mereka yakini sebagai best practice. Karena memang model ini terbukti ampuh katakanlah ya di banyak klien dan industri-industri lain. Jadi konsultan biasanya cenderung untuk menggunakan pendekatan yang ia sudah yakini itu berhasil. Jadi bedanya di situ. Meskipun ada banyak perbedaan, kemampuan coaching atau yang nanti kita pelajari dalam bentuk kompetensi-kompetensi itu tetap nantinya berguna jika Anda seorang mentor, Anda seorang trainer, Anda seorang counselor, seorang consultant. Pada ujungnya bukan soal ini coaching atau ini consulting, training atau mentoring. Ujungnya adalah bagaimana Anda sebagai seseorang itu bisa bermanfaat bagi orang lain.